Swastiastu. Pada sloka sebelumnya, Sri Krishna telah menyatakan bahwa 3 sifat alam material atau maya dapat diatasi dengan mudah dengan cara menyerahkan diri kepada beliau, kepada Tuhan dalam pengabdian. Sri Krishna menyatakan bahwa orang yang telah berserah diri kepadanya akan mampu mengatasi pengaruh 3 sifat alam material ini. Orang yang tidak berserah diri kepada Sri Krishna, kepada Tuhan, disebut Duskritina atau orang jahat. Seperti dijelaskan dalam sloka berikut. Namam Duskritino muda prapadyante naradama mayaya paharita jnana asuram bawam asrita. Namam Duskritino muda prapadyante naradama mayaya paharita jnana asuram bawam asrita. Namam Duskritino muda prapadyante naradama mayaya parita jnana asuram bawam asrita. Yang artinya, orang jahat yang bodoh secara kasar, manusia yang paling rendah, yang kehilangan pengetahuannya akibat hayalan, dan yang ikut dalam sifat orang jahat yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyerahkan diri kepadaku. Para sahabat yang saya muliakan, sloka ini menjelaskan mengenai orang-orang yang tidak menyerahkan diri kepada Sri Krishna, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut orang Duskritina atau orang-orang jahat. Orang-orang jahat tersebut adalah: yang pertama, orang bodoh atau muda, yaitu orang yang bodoh secara kasar, seperti hewan yang bekerja keras, yang memikul beban. Mereka ingin menikmati hasil pekerjaannya untuk diri sendiri. Karena itu, mereka tidak mau menyerahkan hasilnya untuk Yang Maha Kuasa. Contoh hewan yang memikul beban ini ialah keledai. Hewan yang rendah ini dipaksakan bekerja dengan keras sekali oleh tuannya. Keledai sebenarnya tidak mengetahui untuk siapa ia bekerja dengan begitu keras siang dan malam. Namun dia tetap harus bekerja dengan keras. Dia tetap puas mengisi perutnya dengan seikat rumput. Tidur sebentar sambil merasa takut bahwa ia akan dipukul oleh tuannya, dan memuaskan hawa nafsunya dengan resiko
bahwa badannya ditendang berulang kali oleh keledai betina. Keledai menyanyikan sanjak dan kadang-kadang filsafat. Tetapi suara itu hanya mengganggu orang lain. Inilah kedudukan orang bodoh, muda, yang bekerja dengan tujuan mendapatkan hasil untuk dinikmati, tetapi tidak mengetahui untuk siapa ia harus bekerja. Ia tidak mengetahui bahwa karma perbuatannya dimaksudkan untuk yatnya, korban suci. Sering orang bekerja keras dari pagi, siang, dan malam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga lupa dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk berserah diri kepada Tuhan. Bahkan hanya untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan pun tidak ada waktu. Seperti halnya babi sangat senang makan kotoran, tidak suka menerima manisan yang terbuat dari gula dan mentega. Begitu pula orang bodoh, muda, tidak pernah bosan mendengar hal-hal material dan tidak ada waktu untuk mendengarkan lila, kegiatan, atau sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci seperti Bhagavad Gita. Yang kedua, manusia yang paling rendah atau Nara Adama. Nara berarti manusia dan Adama berarti paling rendah. Manusia rendah adalah manusia yang tidak beradab. Manusia beradab adalah manusia-manusia yang memiliki prinsip-prinsip yang mengatur kehidupannya, baik di masyarakat sosial, keagamaan, maupun politik. Orang yang sudah maju dalam kehidupan masyarakat, sosial, dalam kehidupan berpolitik, tetapi tidak mempunyai prinsip-prinsip keagamaan, harus dianggap sebagai Nara Adama atau orang yang paling rendah. Agama tanpa Tuhan juga bukanlah agama, sebab tujuan mengikuti prinsip-prinsip keagamaan ialah untuk mengenal kebenaran yang paling utama, yaitu Tuhan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena itu, dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menyatakan dengan jelas bahwa tiada kekuasaan yang lebih tinggi dari dirinya, dan bahwa beliau adalah kebenaran yang paling utama. Bentuk kehidupan manusia beradab dimaksudkan untuk menghidupkan kembali kesadaran yang ada pada dirinya, yaitu kesadaran Tuhan, kesadaran Krishna, yang telah hilang dari hati manusia. Siapapun yang kehilangan kesempatan tersebut digolongkan sebagai Nara Adama. Bayi dalam kandungan seorang ibu selalu berdoa agar dirinya diselamatkan, dan ia berjanji
bahwa begitu ia keluar dari kandungan, dia akan menyembah Tuhan saja. Namun, begitu ia keluar dari kandungan, dia lupa akan doanya, bahwa dia akan berdoa kepada Tuhan. Namun, si bayi melupakan hal itu. Para nara adama atau manusia yang paling rendah sepenuhnya mengalpakan kewajibannya yang paling utama, yaitu berserah diri dalam pengabdian kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang dikhayalkan, berangan-angan, pengetahuannya dicuri oleh maya atau maya pahrita jnana. Orang-orang seperti ini memiliki pengetahuan yang tinggi, seperti para filosof besar, para profesor, doktor, sastrawan, dan sebagainya. Namun pengetahuan mereka disesatkan dan dicuri oleh maya, sehingga tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan yang Maha Esa. Mereka tidak percaya dengan kitab suci, dengan sabda-sabda Tuhan. Di dalam Bhagavad Gita dinyatakan dengan bahasa yang polos dan sederhana bahwa Sri Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada orang yang sejajar atau lebih tinggi daripada Sri Krishna. Krishna adalah ayah bagi semua makhluk hidup. Krishna adalah akar Brahman yang tidak bersifat pribadi. Krishna adalah sumber segala sesuatu, dan dianjurkan supaya semua orang berserah diri kepada kaki Padma beliau. Walaupun segala pernyataan tersebut cukup jelas, para Mayaya Pahrita Jnana mengejek dan menghina Sri Krishna dan menganggap bahwa beliau hanya manusia biasa. Yang keempat adalah orang yang mempunyai prinsip-prinsip yang jahat atau asuram bawam asrita. Golongan ini secara terang-terangan tidak percaya kepada Tuhan, kepada Sri Krishna. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak pernah dapat turun ke dunia material ini. Tetapi mereka tidak dapat memberi alasan yang masuk akal mengapa beliau tidak dapat berbuat seperti itu. Ada orang lain yang mengatakan bahwa Krishna adalah manusia biasa. Buktinya, Krishna hidup dan mati. Krishna punya ayah dan ibu. Krishna di bawah pengaruh aspek yang tidak bersifat pribadi, walaupun aspek yang tidak bersifat pribadi di bawah beliau, dan sebagainya. Mereka tidak mengetahui keagungan, kemahakuasaan, dan sifat rohani divyam dari Sri Krishna. Orang yang tidak percaya karena rasa iri hati kepada Sri Krishna
mengemukakan argumen-argumen sesuai dengan pikirannya sendiri dan mengejek si Krishna. Orang jahat seperti ini akan berusaha mengganggu orang lain yang sedang menempuh jalan spiritual, karena mereka mengharapkan hal itu untuk tidak terjadi, karena mereka adalah orang-orang jahat. Inilah 4 orang yang belum atau tidak menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, si Krishna. Walaupun mereka sudah diberi segala nasihat dari kitab suci yang dapat dipercaya, seperti halnya Bhagavad Gita. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om.